Balik lagi bareng aku Muna Dan aku Bila. di podcast An-Nawa, tepatnya ngobrol santai tapi penuh makna. Episode kali ini bakal seru banget karena kita kedatangan dua tamu spesial, dua pemimpin yang pernah dan akan memegang tongkat estafet kepemimpinan OSIS. Yap, ada ketua OSIS periode lama dan baru yang bakal cerita soal pengalaman, perjuangan, dan harapan mereka buat OSIS kedepannya. Jadi buat kamu yang penasaran gimana rasanya jadi ketua OSIS atau pengen tahu cerita di balik layar organisasi sekolah, duduk santai aja, siapkan minuman dan cemilan favoritmu dan dengerin obrolan kita sampai akhir. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, boleh dong kenalan dulu biar Sobat Nawa juga makin kenal sama kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfiana Labiausah, Ketua OSIS periode 2024 sampai 2025 yang sebentar lagi akan purna. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Khairatun Hisan, biasa dipanggil Ahis. Saya sebagai Ketua OSIS periode 2025 sampai 2026. Salam kenal ya Kak. Salam kenal juga. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Biasanya kalau dengar kata ketua OSIS, orang langsung mikirnya sibuk banget. Bener gak sih Kak? Iya sih, tapi nggak terlalu. Lanjut ya Kak. Kalau diingat-ingat dulu gimana ceritanya bisa kepikiran maju jadi ketua OSIS? Kalau saya tuh dulu sering baca novel atau kayak di aplikasi Wattpad gitu. Nah, di situ kan ceritanya ada ketua OSIS. Nah, dia tuh jadi ketua OSIS tuh kayak wah, keren banget gak sih jadi ketua OSIS tuh. Jadi saya kepikiran, duh saya pengen jadi ketua OSIS. Terus waktu di sekolah sini itu saya dipilih jadi kandidat OSIS dan alhamdulillah saya terpilih untuk menjadi ketua OSIS periode 2024 sampai 2025. Kalau saya terinspirasi dari masuk OSIS, belum ada kepikiran menjadi ketua OSIS, tapi karena dipilih dan termasuk jadi salah satu siswi yang aktif di OSIS, jadi dipilih. Gimana rasanya bisa kepilih jadi ketua OSIS? Sebenarnya tuh rasanya kayak agak deg-degan gitu ya, kayak wah kok iso ngono loh. Nah terus ya udah jalani aja, enjoy aja, santai. Terus ya alhamdulillah gitu. Kalau saya sama kayak Mbak Lala, deg-degan, kaget, cuman ya diambil enjoy aja. Ada nggak kejadian lucu atau malu-maluin waktu lagi rapat OSIS atau ngurus acara sekolah? Ada. Waktu itu tuh teman saya tuh dia tuh lagi rapat kan. Nah tiba-tiba tuh dia tuh bercandain saya. Terus dia tuh kayak gini. Gitu. Jadi dia gituin saya sama ngejar saya dari ruang OSIS sampai ke kamar mandi bawah. Kan kayak ya Allah astagfirullahaladzim gitu. Terus waktu itu pernah kita lagi rapat, itu tuh ada beberapa temen yang ketiduran di situ. Tiba-tiba ada gurunya gini, kok do turu gitu, astagfirullahaladzim gitu. Terus habis itu mereka pada, nggih bu, maaf gitu, langsung pada bangun gitu. Ya udah. Kalau saya waktu rapat semuanya pada diem, tiba-tiba ada kakak kelas saya gigit tangan saya sebelah kanan. Nanti tiba-tiba ada yang FOMO gigit sebelah kiri gitu. Gigit-gigitan. Biasanya ketua OSIS kan kelihatannya tegas, tapi kalian tipe yang serius banget atau yang santai aja? Kalau saya tuh kayaknya ya, kalau dari diri saya sendiri itu saya tipe yang kayak ya santai, tapi ada tegas tapi sedikit. Soalnya kalau saya tegas itu mereka tuh pada gini, kok galak pol ku lho kue ngono. Terus ya udah saya santai, enjoy. Saya kan baik hati dan tidak sombong ya. Jadi ya udah. Kalau saya
Nanti saya bakal tegas karena kalau nggak tegas nanti pasti ada yang nggak mau nurut, susah diatur. Jadi nanti bakal tegas, bedain tegas sama galak. Jadi nanti saya bakal tegas kayaknya kalau diri saya. Ada nggak kebijakan atau program yang pengen kalian terusin dari periode sebelumnya? Lomba Hari Kartini seperti menyuarakan suara perempuan dengan menyebutkan hobi perempuan gitu di lomba memperingati Hari Kartini. Wah, keren banget ya Kak. Nggak sabar nih buat Hari Kartini besok. Ya. Buat yang baru jadi ketua, apa hal pertama yang pengen banget buat diubah? Yang pertama itu pasti kedisiplinan, ya kan? Karena masih banyak yang belum disiplin. Seperti contohnya memakai atribut sekolah, terus masih sering terlambat berangkat sekolah, ya kan? Dan buat yang lama, apa yang paling dikangenin dari masa jabatan dulu? Yang paling dikangenin tuh waktu rapat, terus waktu latihan buat buat upacara, terus kayak ada yang kayak 17 Agustus, Hari Kartini atau apalah itu. Terus habis itu kayak waktu ekstra PKS, kan OSIS kan wajib ya ikut ekstra PKS. Nah, itu di situ tuh nggak pada serius semua, bukan nggak serius semua, tapi tuh ada waktu buat bercandanya juga. Jadi mereka tuh kayak bercandanya tuh, wah seru banget bercandanya, masya Allah, gitu kayak jadi ngangenin. Gitu. Nah udah itu aja. Coba deskripsiin pengalaman jadi ketua OSIS cuma pakai 3 kata aja. Aduh, apa ya? 3 kata. Apa ya? Seru, ya seru. Terus apa ya? Cerdas, kreatif. Ya itu. Ya udah, itu aja. Terakhir nih, satu harapan kalian buat OSIS kedepannya pengen jadi organisasi yang kayak gimana? Kalau saya, harapan saya bukan cuma satu aja ya, tapi semoga kedepannya OSIS lebih baik lagi, terus lebih disiplin juga, lebih bisa mengatur waktu, sama aja ya Kak disiplin. Terus ya udah intinya kayak gitu aja. Intinya lebih baik lah. Kalau saya ingin organisasinya lebih hidup, karena pasti kalau dari periode sebelumnya banyaknya itu tuh yang bekerja hanya ketuanya saja, ya kan? Anggota lainnya tidak bekerja, mungkin ada beberapa tapi tidak semua. Terus sudah itu aja deh. Oke semua, itu dia obrolan santai bareng ketua OSIS periode lama dan baru. Banyak banget insight dan cerita lucu yang bisa kita ambil ya. Intinya, jadi ketua OSIS itu bukan cuma soal jabatan, tapi soal tanggung jawab, kerjasama, dan berani bikin perubahan kecil yang berarti. Buat kalian yang dengerin, siapa tahu habis ini malah termotivasi buat ikut organisasi juga kan? Kita, Bila Dan Muna, pamit dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Stay chill, inspiring, dan jangan lupa semangat terus jadi anak OSIS yang keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An-Nawa Podcast, it's for you.